Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani pada kali ini. Baiklah, agar tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja saya menyampaikan suatu tausiah pada kali ini yang berjudul Meredam Murka Allah. Kenapa judul ini yang menjadi yang saya ambil? Karena banyak terjadi pada kali ini, kayak seperti bencana alam, krisis ekonomi, dan hal-hal yang lainnya. Untuk itu kenapa Allah mendatangkan bencana alam kepada kita? Itu bentuk dari kemurkaan Allah kepada kita karena kita selalu menganggap enteng suatu dosa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30 yang berbunyi, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dari ayat tersebut dapat kita ketahui musibah itu datang dari tangan-tangan manusia. Jadi kalau kita selalu meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita, walaupun itu dosa kita banyak, karena Allah Maha Pengampun. Baiklah, untuk itu apa saja yang harus kita lakukan supaya Allah itu tidak murka kepada kita? Hal yang harus kita lakukan itu yang pertama itu menjauhi kezaliman. Menzalimin orang lain seperti menganiaya, itu adalah perbuatan yang akan membuat Allah murka kepada kita. Jadi dari sifat itu kita harus menjauhi yang sifatnya menganiaya orang lain, menzalimi, atau bisa kita sebut dengan menzalimi orang lain. Kita harus menghentikan hal itu. Dan selanjutnya kita harus menjauhi kefasikan. Kenapa kita harus menjauhi kefasikan? Sifat fasik ini adalah sifat yang tercela. Kenapa itu? Selalu meninggalkan apa yang diperintahkan Allah. Seperti Allah telah memerintahkan dia melakukan sholat, puasa, zakat, tapi dia meninggalkan hal-hal yang diperintahkan Allah tersebut. Itulah yang membuat Allah murka kepada kita. Jadi dalam hal ini kita harus, kalau kita tidak bisa mengerjakan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Allah, setidaknya kita jangan meninggalkan kewajiban yang diperintahkan olehnya. Yang selanjutnya, menghindari zina. Sebagaimana yang pernah yang yang berbunyi, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Yang di sini mendekati zina di sini menghindari pacaran, berkomunikasi dengan laki-laki yang tidak ada keperluan, terus dan yang lain-lainnya yang bersifat yang akan merugikan kita. Jadi kita harus menghindari tersebut. Karena pada zaman sekarang orang menganggap pacaran itu adalah sesuatu yang biasa, hal yang biasa. Karena pada dasarnya pacaran itu akan merugikan kita. Kalau laki-laki, yang kebanyakan yang dirugikan itu perempuan. Karena perempuan ini sangat dirugikan dalam hal apapun. Kalau dia memiliki hubungan yang tidak ada hubungan sah yang diikat dengan perkawinan. Jadi karena zaman Gen Z, seperti mana orang itu, zaman Gen Z, zaman 5.0. Nah, jadi kita sebagai zaman akhir ini, kita harus memperbanyak amalan soleh, menghindari hal-hal yang seperti itu, supaya Allah tidak murka kepada kita, supaya kita nanti menjadi
orang yang sangat ditunggu-tunggu oleh Rasulullah kan kedatangannya ke surga nanti. Jadi hindari zina ya. Semoga kita terhindar dari zina dan selalu istiqomah dengan memperbaiki diri, lalu berbuat baik kepada orang lain. Selanjutnya selalu beristighfar kepada Allah. Kenapa beristighfar? Kita ini adalah orang yang penuh dengan dosa. Tidak ada orang di muka ini yang luput dari kata dosa. Jadi kita sebagai hamba Allah harus selalu beristighfar, mengingat Allah, minta ampun kepada Allah supaya kita tidak supaya kita dijauhi dari kemaksiatan, ke sesuatu yang akan mengancam kita. Itu tujuan beristighfar. Selanjutnya kita harus banyak-banyak bersyukur. Banyak orang sekarang yang tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Karena pada dasarnya bersyukur itu, kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah sesuatu yang kita syukuri itu menjadi banyak. Kenapa banyak orang di luar sana dia memiliki kekurangan, tidak mempunyai tempat tinggal, terus tidak rumah nggak ada, dia tinggal di jalanan, tapi dia selalu bersyukur pada Allah. Malah dia tersenyum dengan hal-hal yang diberikan Allah walaupun dia seperti itu. Jadi kita sebagai hamba harus bersyukur dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya dan selanjutnya kita harus menjauhi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa gitu? Kita amar ma'ruf nahi munkar, kita kan harus menjauhi yang diperintah Allah dan melakukan semua yang disuruh oleh Allah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini sifatnya fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Karena orang yang menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain dan orang lain mengetahui hal tersebut, maka dosa di sekitar tersebut hilang kalau sudah ada yang memberitahunya. Tapi kebanyakan orang mengatakan amar ma'ruf nahi munkar ini kebanyakan ini tidak dikhususkan. Kenapa? Tidak ada pengkhususan kepada penyampaian amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan banyak orang mengatakan amar ma'ruf nahi munkar ini harus disampaikan oleh dai, seorang syekh, seorang ustadz, dan lain-lainnya. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ini bersifat personal. Disampaikan kalau kita mengetahui hal tersebut, sesuatu itu baik atau buruk seorang. Dan selanjutnya kita meramaikan masjid. Apa gitu? Karena zaman-zaman sekarang, anak-anak sekarang jarang sekali ke masjid kan. Lebih ke mana namanya? Ke kafe, nongkrong, lain-lainnya. Jadi untuk kita Allah tidak murka kepada kita harus menegakkan hal tersebut. Meramaikan masjid gitu. Seperti itu. Lalu dan menjauhi semua yang Allah benci dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Sekian penyampaian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran.